Baik ya, ini slide-nya sudah bisa dilihat slide-nya. Sudah, Pak. Sudah, Prof. Bisa, Pak. Sudah, Prof. Sudah, Baik. Pak. Bisa, Pak. Baik ya, kita hari ini akan bahas 3 topik, yang marketing innovation, marketing strategic, dan marketing promotion. Jadi kita ada 3 topik. Oke ya, kita sudah kenalan. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi existing saat ini ke depan, gitu ya, outlook-nya. Lalu kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita applied marketing. Kemudian taktik apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kondisi pasca pandemi, gitu ya. Nah, marketing karena kita sudah pada pasca UTS ya, yang sudah membahas dari sisi fundamental theoretical and conceptualnya. Jadi kita sudah paham ya apa yang membedakan antara pemasaran dengan penjualan, gitu ya, apa yang membedakan antara strategi dengan taktis, gitu ya, apa yang membedakan antara trik, gitu ya, dengan solusi misalnya. Lalu kita juga sudah memahami tentang prinsip-prinsip bauran pemasaran, gitu, marketing plans. Jadi kita dasar-dasar itu sudah kita dapatkan. Nah, berikut ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana marketing kita gunakan untuk menjadi salah satu supporting dalam bisnis, gitu ya, supporting dalam bisnis. Bahkan sebetulnya tidak ada sebagian pakar mengatakan bahwa marketing ini adalah merupakan lead ya, menjadi lead dari sektor yang lain, dari production, dari operation, dari human, dari accounting dan seterusnya, gitu. Jadi fungsi yang di depan beberapa pakar mengatakan marketing adalah merupakan lead-nya, lead sektornya. Karena di situ yang nanti akan mengguidance seluruh resources yang ada di perusahaan untuk fokus memberikan orientasinya kepada marketing. Karena di dalam marketing itu kita akan bicara tentang siapa yang kita layani dan tujuan apa kita melayani, gitu ya. Nah, kalau kita sudah pernah belajar marketing, maka kita akan tahu ya sebetulnya orientasi dari marketing itu apa, gitu ya. Titik akhir dari suatu kegiatan marketing itu sebetulnya apa sih, gitu. Ya, mungkin sambil bertanya ya, saya boleh sambil bertanya. Sebetulnya orientasi marketing itu ujungnya apa sih yang ingin didapatkan? Mungkin ada yang materi sudah diperoleh, mungkin Mbak Silvi, Mas Fajar, atau Mas... Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Itu tujuannya untuk menjawab visi misi dari perusahaan, Pak, kalau marketing itu. Jadi tujuannya misalnya kalau visinya melayani, ya kita harus semaksimal mungkin melayani customer atau pelanggan kita, Pak. Sesuai dengan tujuan perusahaan, Pak. Baik, terima kasih. Oke, melayani ya, Mas Vincent. Ada lagi yang lain punya pendapat? Kalau menurut saya mencapai goals dan mencapai target perusahaan, Pak. Oke, mencapai target perusahaan, mencapai goal. Oke, Mas Riki, ada lain nggak yang laba, Pak, memperoleh keuntungan, Pak? Memperoleh keuntungan. Oke, saya kira semuanya jawaban sudah benar. Tapi ada yang lebih tepat dari itu. Siapa coba kira-kira yang bisa menjawab? Apa sih orientasi dari marketing sebetulnya? Untuk apa sih? Menjual barang. Menjual barang. Terus ada lagi? Mencapai target penjualan. Keberlangsungan organisasi. Pencapaian tujuan dan maksud dari pembukaan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelola. Oke. Saya kira bagian-bagian yang sudah dijawab tadi merupakan
orientasi dari kegiatan marketing itu dilakukan ya. Tapi tujuan akhir dari marketing finalnya adalah customer satisfaction ya. Jadi kepuasan. Jadi kepuasan yang kemudian akan menimbulkan dampak sustainability, keberlanjutan ya. Jadi kalau targetnya adalah laba, biasanya itu atau target itu adalah orientasi dari penjualan. Jadi beda ya antara penjualan dengan pemasaran. Kalau penjualan itu capaian target gitu ya. Kemudian bicara tentang angka gitu ya. Bicara tentang angka, bicara tentang kuantitatif ya, kuantitas gitu ya. Tapi kalau pemasaran lebih jauh dari itu. Karena kalau kita menjual mungkin kita bisa membohongi seseorang ya, membohongi calon pembeli kita ya, ini bagus, ini gini dan sebagainya ya, ini murah gitu ya. Lalu kemudian setelah digunakan, dirasakan ternyata tidak sesuai gitu ya dengan kebutuhan dan ekspektasinya. Lalu kemudian kecewa dan tidak akan pernah beli lagi gitu ya. Nah, itu penjualan. Jadi tujuannya hanya sekedar untuk menjual ya, transaction. Ya, tapi kalau marketing itu lebih dari itu. Nah, kalau marketing adalah memberikan tingkat kepuasan yang maksimal, optimum kepada customer-nya, kepada pelanggan atau penggunanya, sehingga akan terjadi repetition, ya, buying. Jadi akan mengulangi pembelian berikutnya. Itulah yang kemudian akan menimbulkan keberlanjutan dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Itu, oke. Kita menengok pada kondisi saat ini, ya, kondisi kita sudah lewati di masa pandemik ya, dan kemudian kita sedang berada dalam masa recovery, ya, dalam masa recovery. Nah, kita ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan saat ini untuk bisa tetap bertahan dan bisa bertumbuh. Bahwa ada banyak pilihan ya ketika kita sudah melewati masa pandemi ini, apakah kemudian akan kembali bekerja dengan model yang lama sebelum pandemi gitu ya, dengan pola, dengan tindakan, dengan cara berpikir yang sama, ataukah ada suatu perubahan yang kita atau ada suatu perubahan yang kemudian mendrive kita untuk melakukan suatu inovasi-inovasi baru, suatu hal yang baru menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini sudah berubah. Atau kita sendiri merasakan sebetulnya ada perubahan atau tidak. Ini juga menjadi tantangan ya. Kalau kita misalnya merasakan bahwa yang saat ini tidak ada perubahan dan sama dengan masa kondisi yang lalu, ya siap-siap saja ya. Berarti kita pada sisi refleks ya. Jadi kita berada dalam posisi berpikir bahwa saat ini sebetulnya sama kok dengan masa yang lalu gitu ya, tidak berubah. Itu imagines ya. Atau kita jadi kalau kita mengatakan bahwa saat ini tidak berubah ya, maka tidak akan ada perubahan dan kemudian kita akan menghadapi suatu masa di mana kita tidak terasa berada dalam kondisi seperti ini ya, merasa nyaman. Dan kemudian kita sebetulnya sedang menghadapi maut gitu ya, suatu kematian gitu. Nah, perusahaan-perusahaan juga begitu ya, kalau kemudian dia nggak sadar bahwa saat ini sudah berubah ya, cara bertransaksi sudah berubah, cara bertindak berpikir untuk generasi milenial dan seterusnya juga sudah berubah gitu. Maka kalau cara berbisnis kita tidak berubah, ya kita menghadapi suatu kondisi yang dimana pada saatnya kita akan menunggu kematian, ya, merasa nyaman dan kemudian tiba-tiba kita sudah terpanggang gitu ya, seperti kodok di dalam suatu cawan yang sedang proses mendidih gitu ya, tidak terasa misalnya nyaman, lalu kemudian tiba-tiba mati di dalamnya. Nah, pilihan-pilihan yang kita lakukan saat ini tentunya akan berpengaruh ya terhadap strategi yang akan kita lakukan. Ya, strategi yang kita akan lakukan untuk menghadapi suatu perubahan yang saat ini terjadi, kita bisa memilih ada tiga strategi yang kita bisa lakukan ya untuk bisa bertahan, yaitu mempertahankan customer ya dengan basic service yang kita miliki saat ini. Itu strategi bertahan ya, seperti tadi kita tidak melakukan suatu perubahan. Kemudian kita bisa meningkatkan penjualan. Kita bisa meningkatkan penjualan melalui suatu kolaborasi.
ya dengan perusahaan lain. Jadi seperti yang kita hadapi saat ini, kita mungkin sekarang sudah jarang ya untuk mengunjungi toko-toko secara konvensional tradisional gitu ya. Kita mungkin berapa kali kita datang ke mendatangi pasar-pasar tradisional misalnya. Barangkali sudah berbeda intensitas dan frekuensi ya. Mungkin dulu kalau ibu-ibu sering berbelanja apapun ke pasar-pasar tradisional. Nah, sekarang dengan adanya berbagai fasilitas layanan secara online yang bisa kemudian barang diantar gitu ya dengan cepat, harganya juga tidak selalu selisih ya kalau dihitung-hitung dengan biaya transport manual gitu ya, Gojek, Gokar gitu atau pakai mobil sendiri waktunya terbuang cukup banyak gitu ya. Kemudian untuk capeknya di jalan, macetnya di jalan terbayangkan begitu sangat ruwetnya gitu ya. Lalu kemudian kita mengalihkan ya cara transaksinya dengan menggunakan online gitu. Nah, dengan sendirinya maka kalau kita berbisnis lalu masih menggunakan pola lama, berarti kita sudah bisa langsung mengukur ya bahwa pada kenyataannya faktanya nanti akan berkurang ya customer kita karena beralih ke cara-cara yang lebih praktis, yang lebih cepat, yang lebih murah gitu. Nah, ini suatu kenyataan yang mau tidak mau harus mengubah kalau kita sebagai seorang bisnismen, atau kita sebagai seorang konsultan, atau kita sebagai seorang karyawan atau pegawai atau manajer yang dibutuhkan perusahaan untuk memberikan masukan, maka disinilah kita memiliki peran untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap suatu perubahan tadi. Ya, lalu kemudian kita bisa melalui experience learning process yang sudah berjalan. Saya kira pelajaran yang sangat luar biasa selama 2 tahun kita berada dalam masa pandemik ya. Kita dipaksa untuk bisa memahami bagaimana proses pekerjaan yang dilakukan secara online. Itu memberikan pengalaman dan sekaligus juga suatu pelajaran yang bisa menjadi tuntutan atau arah ke depan yang bisa kita pilih gitu. Nah, disitulah kemudian kita mau tidak mau harus melakukan transformasi ya. Kita melayani pasar baru, melayani sasaran baru, melayani customer baru. Ya, kalau kita lihat di dalam skema sebelah kanan itu, ya kan ini kondisi yang paling dasar itu adalah core ya, optimizing existing product for existing customer. Ini posisi yang paling dasar, kita mempertahankan customer kita dengan memberikan layanan dari produk-produk yang ada. Lalu kita lakukan adjacent untuk mengekspand berbagai produk baru, cara-cara baru gitu ya. Dan sasaran-sasaran baru melalui sebuah instrumen-instrumen baru yang harus dilakukan. Ya, ini yang warna orange ini ya. Lalu kemudian kita melakukan transformasional, ya, mendevelop ya, cari bagaimana suatu terobosan-terobosan pengembangan bisa dilakukan dengan melalui sebuah temuan-temuan, ya, temuan-temuan untuk bisa melayani market yang di luar yang ada di luar selama ini yang kita layani. Jadi beyond of existing market kita bisa melayani customer milenial atau masyarakat perkotaan gitu. Bahkan di masyarakat remote area juga sudah mulai berubah ya cara berpikir dan bertindak dalam transaksinya. Maka mau tidak mau harus melakukan transformasi ya dalam bisnis kita. Oke ya, mungkin termasuk salah satu yang saat ini kita lakukan juga ya. Ini adalah sebuah terobosan saya kira. Karena kalau kita paksakan juga harus kuliah melalui offline, saya kira akan mengalami kesulitan. Ya, kita berada dalam posisi jarak yang jauh, berbeda lokasi gitu ya. Nah, ini saya kira ya salah satu contoh solusi dalam memecahkan ya sebuah masalah ya, di mana teknologi bisa menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan persoalan itu. Nah,
terkait dengan kegiatan marketing, ya, maka ada inovasi yang perlu dilakukan. Ya, ada inovasi yang perlu dilakukan berupa supply chain innovation, ya, service innovation, collaboration innovation, model business innovation. Sebelumnya sebetulnya ada berapa itu? There is four business models, ya. For example, our value innovation, product innovation. There is all semua dari potensi alternatif yang bisa kita lakukan itu ada 10, ya. There is 10 strategic innovation. Nah, tapi di antara yang 10 itu kita ambil 4, ya. 4 strategi yang terkait dengan kegiatan marketing, yaitu supply chain innovation. Kita menginovasi bagaimana rantai nilai dari suatu proses bisnis bisa kita pangkas, bisa kita melakukan efisiensi, dan kita bisa membidik pada sasaran utamanya, ya, sehingga biayanya menjadi lebih rendah, dia daya kompetisi kita, daya saing kita juga makin meningkat, gitu. Ya, atau kita lakukan melalui sebuah service innovation, inovasi layanan yang seorang customer bisa diistimewakan, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana penjualan online meningkat terus, gitu ya. Mungkin ibu-ibu nih yang ada di sini nih, ibu-ibu muda, gitu ya, yang sudah nggak pernah lagi datang ke traditional market, gitu ya. Kemudian belanja selalu pakai online, bisa dipastikan, gitu. Kenapa memilih online? Ya tadi, ya, karena waktu, karena biaya, gitu. Nah, pastinya seorang trader atau marketplace bisa memanjakan customer mereka melalui fasilitas yang ada, ya, sehingga layanan menjadi maksimal dan kepuasan bisa didapat oleh seorang customer. Nah, itu bisa terjadi, nggak mungkin dilakukan sendirian, ya, nggak mungkin dilakukan sendirian dalam suatu layanan yang inovatif, pasti butuh namanya kolaborasi. Jadi kalau misalnya kita membeli barang, produk di dalam suatu marketplace misalnya, sebetulnya ketika kita terima barang itu, di situ bergerak seluruh infrastruktur ekosistem digital. Ya, jadi jangan dibayangkan ketika kita membeli suatu produk, katakanlah jam tangan misalnya, ya, dari seorang penjual di marketplace misalnya, hanya kita berhubungan dengan dia. Oh, ternyata di dalamnya itu ada perusahaan pay later yang berasal dari multi-finance, ya kan? Kemudian juga di situ ada perusahaan anjak piutang. Kemudian di situ juga ada perusahaan payment, sistem pembayaran, e-money, gitu ya. Ternyata di situ ada perusahaan asuransi, insurtech, ya, insurance technology. Lalu kemudian di situ juga ada kurir, gitu ya, ada kurir yang bekerja, gitu. Ternyata di situ juga ada produsen, ada trader. Lalu di situ juga ada perusahaan yang bergerak di sektor di teknologi, gitu ya. Ada credit scoring. Jadi jangan disangka kalau kita masuk ke marketplace itu mereka langsung terima kita sebagai customer secara tiba-tiba, tidak, gitu ya. Nama kita, gitu ya, identitas kita itu sudah dilakukan screening dulu, ya. Screening oleh sistem teknologi, oleh AI, ya, oleh artificial intelligence, oleh machine learning, yang mereka bergerak semuanya, gitu. Jadi kolaborasi yang menjadi suatu keniscayaan, ya, kita nggak sendirian, ya. Lalu kemudian model business innovation, ya, model business innovation. Nah, model business innovation menjadi, ya, Mbak Rizky, halo, suaranya masuk, Mbak Amelia. Di mute dulu, ya. Oke. Suara saya masih terdengar nggak, ya? Masih Terdengar, Prof. Masih, Pak. Oke. Tadi sempat sih sedikit bentar. Oke. Terima kasih.
Kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, supply chain innovation ya, supply chain innovation. Nah, kalau kita lihat dan bandingkan antara pelaku usaha di sektor tradisional dengan yang sudah berbasis pada digital, kalau yang di tradisional itu dia jualan kan sendirian gitu ya. Paling yang bersentuhan dengan dia misalnya itu paling misalnya pasar, toko misalnya, market misalnya. Ya, jadi wajar kalau kemudian layanan yang diberikan itu ya hanya parsial saja gitu. Ya beda dengan yang dilakukan yang berbasis digital yang saya cerita tadi. Dari end to end ya, dari end depan atau kita sering sebut dengan front end sampai ke back end gitu ya. Dari front end sampai back end itu semua dilayani berbasis teknologi. Ya. Jadi yang bergerak itu bukan hanya satu perusahaan gitu ya, bisa 3, 5, 7 banyak sekali perusahaan. Ya bergerak secara bersama-sama itu. Itu yang namanya supply chain innovation. Bahkan kalau kita tarik lagi di belakang di back end-nya, ya di back end-nya, yaitu di produsennya, produsen atau yang membuat barang itu ketika dia memproduksi barang, itu juga sudah berbasis pada supply chains, ya sudah berbasis pada sebuah ekosistem rantai nilai, ya sistem rantai nilai. Contoh sederhana. Nanti ini ada di di dalam contoh ini, ya. Nah, sebagai oke ya, nanti kita ikutin dulu. Nah, contoh misalnya kita mengenal pasar modern. Pasar modern yang paling dekat dengan mungkin tempat tinggal kita, ya kita nggak asing ya dengan yang kita sebut di depan. Misalnya ada Indomart, ada Alfamart. Nah, ini sudah dikuasai oleh dua retailer besar ini. Nah, kemudian di toko tradisionalnya ada namanya Sampurna Retail Community, ada SRC. Jadi kalau kita ketemu dengan toko-toko tradisional yang dia tidak terafiliasi dengan SRC, ya biasanya pengelolaannya tidak lebih baik ya dari yang sudah berafiliasi dengan SRC misalnya. Kenapa? Karena di SRC itu dia sudah diberikan pelatihan, sudah berbasis pada database, dia mendapatkan informasi yang terbaik, harga-harga yang terbaik, gitu ya. Jadi akhirnya akan mengelompok pada 3 pemain ini ke depan di dalam sistem di retail ini. Nah, di dalam supply chain dan database customer akhirnya akan menjadi salah satu kekuatan baru dalam memberikan layanan ya kepada customer mereka yang kemudian informasi. Jadi ketika kita sudah menggunakan gawai, lalu kemudian terkoneksi dengan Indomart dan Alfamart misalnya, maka informasi produk, informasi harga, informasi yang terkait dengan produk-produk yang ada di dalam ketersediaan toko mereka ini akan terinfokan dengan sangat cepat ya kepada kita. Nah, hal yang paling mungkin tidak kita sadari adalah ketika misalnya kita sudah menjadi customer mereka ini, mereka sudah bisa men-tracer hobi kita, bisa men-tracer kebiasaan kita, ya perjalanan kita, wisata yang kita sering kunjungi, tempat yang kita kunjungi, yang kemudian saat ini ini perusahaan-perusahaan retailer modern ini sekarang bergerak ke marketplace, ya. Ya misalnya Alfamart misalnya mendirikan Avilio misalnya, ya. Kemudian Indomart juga mendirikan marketplace sendiri gitu ya. Jadi pada ujungnya nanti semua akan mengerucut ke situ dan akan mengkoneksikan antara layanan kalau dulu disebut dengan O2O ya. O2O, ya mungkin ada yang pernah dengar istilah O2O. O2O itu apa? Online to offline. Ya, jadi kita melakukan transaksi secara online, gitu ya. Kita bisa ambil secara offline, gitu. Atau sebaliknya, kita transaksi secara offline, nanti akan terkirim secara online.
Jadi O2O gitu ya, O2O. Jadi inovasi-inovasi itu akan selalu dikembangkan dalam memberikan kecepatan dan pelayanan kepada customer mereka. Nah, kalau kita berbisnisnya masih menggunakan konsep-konsep yang lama, dalam bidang apapun, dalam bidang pendidikan, dalam bidang jasa atau sektor apapun, lalu kita nggak melakukan suatu perubahan dan inovasi yang kemudian kita support dengan teknologi, ya kita nunggu waktu saja, ya kita nunggu waktu saja. Ya, itulah kondisi yang dihadapi saat ini, ya. Oke ya, mungkin kasus-kasus lain yang bisa kita ambil pelajaran misalnya dari Tani Hub misalnya ya. Tani Hub dalam membangun rantai pasokan itu dari petaninya, petani produsennya, kemudian menyediakan bibit, pupuk, teknologi, lalu kemudian dikoneksikan dengan pasar. Ya, dikoneksikan dengan pasar. Akhirnya petani itu bisa mendapatkan harga yang terbaik ya karena customer mereka itu adalah pasar-pasar modern. Lalu kemudian hasilnya juga akan menjadi maksimal karena ada technical asistensi, karena ada pendampingan. Kemudian disediakan bibit-bibit yang terbaik ya, pupuk-pupuk yang bagus, teknologi yang memadai, ya sehingga perbaikan kondisi ekonomi petani juga akan bisa diubah gitu ya, dan keberlanjutan dari aktivitas ya pertanian yang dilakukan juga akan menjadi semakin menarik untuk dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, saya kira inovasi-inovasi di mana teknologi ikut peran serta dalam suatu proses bisnis itu menjadi suatu keniscayaan ke depan. Mungkin petani-petani kita ke depan, kalau kemudian kita bisa bayangkan dengan petani-petani zaman masa kecil kita misalnya, akan sangat berbeda dengan kondisi yang saat ini. Kalau kita misalnya berjalan-jalan misalnya, saya tidak lama waktu yang lalu sempat berkunjung ya ke petani-petani kopi, kemudian petani-petani yang bergerak di sektor palawija, kemudian masuk ke petani-petani milenial gitu, yang fresh graduate lulusan dari perguruan tinggi. Itu sudah mereka tidak lagi kemudian seperti yang kita bayangkan pakaiannya kumuh, kemudian kotor gitu ya. Ya karena cara kerja dan cara bertanamnya sudah sangat berbeda sekali dengan petani-petani tradisional ya di kampung-kampung gitu ya. Mereka sudah punya lahan yang bersih, kemudian pakai greenhouse gitu ya, yang bisa dikendalikan hamanya gitu, dan proses penggunaan air yang tepat guna karena tetesannya itu langsung menuju pada akar, tidak terbuang. Kita kan bisa membayangkan ya, ketika menyemprot tanaman kan selama ini kan kita semprot semuanya gitu ya, sehingga air itu tidak menyentuh pada sasarannya, dia terbuang aja gitu. Nah, kalau dengan menggunakan teknologi itu cuma satu tetes saja gitu ya, jadi memanfaatkan air itu begitu sangat efisien gitu, langsung kepada akarnya dia menetes itu, tidak kemudian terbuang kemana-mana. Nah, itulah teknologi-teknologi yang kemudian dikembangkan yang bisa menghasilkan ya, tingkat produktivitas yang bagus, yang pada ujungnya adalah memperbaiki kondisi ekonomi ke depan. Lalu service innovation ya, service innovation. Nah, dalam inovasi memberikan layanan ini juga menjadi salah satu keniscayaan. Kalau kita ke depan tidak bisa memberikan inovasi dalam layanan, maka ya siap-siap aja kita akan kehilangan banyak customer kita, pelanggan kita gitu ya, karena selalu akan mencari, manusia itu kan berpikir rasional gitu ya dalam hukum ekonomi. Jadi akan selalu mencari hukum Pareto, akan mencari di mana dia bisa mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih baik, kemudian bagaimana dia bisa menggunakan dan memanfaatkan efisiensi ya dalam sisi waktu, biaya dan seterusnya, selalu akan mencari portofolio baru gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian pilihan-pilihan akan ada di depan mata mereka, dan mereka bisa memilih yang terbaik bagi
dirinya secara rasional. Dan itulah nanti yang akan kita hadapi kalau kita tidak bisa berbenah, kemudian bisnis kita tidak memberikan layanan yang lebih baik, maka akan ditinggalkan oleh customer kita. Ya mungkin ini sedikit salah satu contoh ya di mana ada shifting ya. Ini kebetulan karena saya sekarang banyak tinggal di daerah, mungkin barangkali saya cukup mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya karena saya tinggal ya biasa kayak weekend gini ya, saya di kampung gitu. Nah di kampung ini saya mengamati ada perubahan yang sangat signifikan misalnya ya. Ketika kita ketemu dengan para senior kita gitu ya, pada mengeluh ya ini bisnis sepi sekali gitu ya. Ini bisnis sepi sekali, ini gimana sih gitu ya? Ini jualan nggak laku gitu ya. Begitulah yang ketika kita ngopi bareng gitu ya, ada senior-senior yang ada di situ, kita dengarkan gitu. Yang muncul adalah sebuah apa namanya ya kesedihan, kemudian kekhawatiran gitu ya. Ini ke depan nanti gimana gitu ya. Nah, ketika kita ketemu di kafe-kafe dengan junior-junior kita, beda lagi gitu ya. Beda lagi gitu. Mereka cerita dengan begitu sangat semangat gitu. Wah, ini saya dapat kain baru, ya dapat pasar baru, dapat market baru. Ini kita penjualan sekarang lagi apa namanya up nih gitu ya. Lagi up nih pada posisi sekian gitu ya. Wah, jadi ceritanya itu. Nah, padahal mereka nggak punya toko gitu ya. Sementara para senior kita yang punya outlet batik gitu, itu pada mengeluh yang berkunjung sedikit gitu ya, turun gitu ya. Nah, anak-anak milenial ini gitu ya, ketika ketemu dengan junior ini, ketika kita ikut ngumpul dengan mereka, beda lagi ceritanya gitu. Dan ternyata mereka jadi apa namanya ya jadi OKB itu ya, orang kaya baru gitu. Jadi ini saya tinggal di Pekalongan, itu yang pada sedang bangun-bangun rumah itu bukannya senior gitu ya, anak-anak muda bikin rumah baru, ada mobilnya baru-baru gitu ya, ada tipe baru mobilnya. Wow, sekarang ada switching seperti itu, shifting ya, ada shifting. Nah ini yang kalau mungkin kita ketemunya dengan orang-orang tua, ya mohon maaf ya mungkin kita akan ikut-ikut jadi pesimis, aduh kok sepi, jualan sepi gitu. Karena caranya sudah berbeda, ya cara kerjanya sudah berbeda, cara bisnisnya sudah berbeda gitu ya. Nah ini teman-teman nih mahasiswa gitu ngumpulnya dengan siapa gitu ya. Kalau kita ngumpulnya dengan orang senior-senior kita gitu, ya mungkin akan mendengar keluhan-keluhan itu gitu ya. Tapi ketika kita mungkin akan kumpul dengan anak-anak muda milenial, berbeda lagi kondisinya. Makanya sekarang saya imbangkan nih, kalau saya pribadi imbangkan untuk bisa ketemu dengan komunitas junior gitu ya. Nah, tapi untuk mendapatkan kebijakan saya ketemu dengan komunitas yang senior gitu ya. Jadi untuk menyeimbangkan. Nah, kalau ketemu dengan senior terus mengeluh gitu ya. Kondisi bisnisnya turun begini dan sebagainya gitu. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi dan cara bekerjanya anak-anak milenial itu sudah berubah juga ternyata gitu. Dulu ini saya cerita nih di daerah gitu ya, di daerah saya di Pekalongan itu yang namanya orang-orang kaya itu adalah juragan batik gitu ya. Juragan batu luar biasa gitu. Ya, dia bisa rumahnya bisa 5-7 gitu ya, mobilnya berderet-deret gitu ya. Nah, sekarang berubah karena dulu dikuasai oleh juragan batik itu, sekarang anak-anak muda itu udah pintar-pintar milenial. Jadi dia hanya fokus saja memproduksi batiknya itu, misalnya dia hanya konsentrasi pada misalnya membuat motif saja. Ada yang konsentrasi dan fokus hanya misalnya membuat apa namanya istilahnya lorot. Yang lorot itu adalah mewarnai, yang mencolet itu mewarnai gitu ya, mewarnai. Jadi satu rumah dia fokus pada satu pekerjaan, fokus satu brand. Nah itu membuat sebuah apa namanya yang kita sebut dengan supply chain tadi ya, supply chain. Padahal mereka itu mungkin barangkali tidak pernah kuliah seperti kita loh ya.
saya tanya anak-anak muda milenial itu ya dia hanya mempraktekkan saja, ya dapat ide dipraktekkan gitu, ya. Tapi karena mereka merasakan ketika mereka fokus pada satu pekerjaan dan menghasilkan hasil yang optimal, ya mereka akan excited di situ, lalu kemudian merasa worth it gitu ya, merasa dapat value yang bagus, ya dia akan fokus di situ. Lalu kemudian dia berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya, dengan stakeholder yang lain. Ya disitulah yang kemudian ada namanya sharing ekonomik ya, berbagi resiko. Jadi kalau dulu itu juragan yang menentukan segalanya, juragan batik menentukan segalanya gitu, sekarang dibagi-bagi ya, dibagi-bagi pekerjaannya pada orang lain. Oke. Nah, ini pasti tidak akan jauh berbeda dengan collaboration innovation ya, tidak akan berbeda jauh dengan collaboration innovation. Nah, kolaborasi ini memunculkan suatu efisiensi yang luar biasa. Mungkin ini ada Mas Munadi. Mas Munadi masih on enggak nih atau sedang tidur-tiduran? Halo Mas Munadi. Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Mas Munadi suka nonton nggak? Suka nonton nggak? Nonton, maksudnya Ya di bioskop, sinema. Iya. Sinema ya? Sebenarnya jarang sih, Pak. Udah jarang ya. Tapi pernah bawa kan? anak aja. Iya, Pernah ya. Kalau kita nonton nih sekarang sinema, coba perhatikan baik-baik tuh. Ya kita coba lihat baik-baik. Biasanya kalau dulu pernah kita nonton dulu masa-masa bahulu ya, masa-masa kita SMA gitu. Masa-masa kita SMP gitu ya, nonton gitu. Ya di situ tidak ada merek-merek tertentu gitu ya. Baju yang dipakai nggak kelihatan, ya baju nggak ada merek gitu ya. Ya kelihatan gitu. Nah, kalau sekarang ya artis-artis sekarang itu misalnya pakai baju aja disut mereknya apa gitu ya, mereknya apa gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lagi minum, itu disut tuh, yang minum ininya apa yang dipegang tuh gitu ya, disut gitu ya. Lalu ketika kita misalnya naik kendaraan tuh disut juga, ini mereknya apa nih, gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa dia produser film itu, kalau dulu itu dia hanya mengandalkan dari penjualan tiket. Ya, hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan tiketnya. Tapi sekarang ya, tanpa dia jualan tanpa yang ada yang nonton aja, dia udah dapat uang. Kenapa? Karena ada iklan di situ. Ya, itu perusahaan-perusahaan itu pada bayar itu, ya, pada bayar. Jadi antara biaya produksi dengan iklan yang dia terima itu malah lebih banyak iklannya yang dia terima. Nah, disitulah yang namanya kolaborasi. Jadi buat film gitu ya, di situ dia bisa ringan gitu. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan bisa nitip gitu ya, nitip iklan gitu. Ya, itu salah satu contoh, kolaborasi. Ya, di mana yang dulu itu terasa mahal gitu, sekarang bisa lebih ringan dalam hal biaya. Ya, termasuk misalnya kita mengenal kalau di Jakarta itu, saya tuh punya beberapa kantor di Jakarta, ya. Tapi saya nggak pernah ada di kantor itu, gitu ya. Kenapa? Karena ada FO kan, ada FO. FO ada yang tahu FO? Ada yang FO? Kantor cabang. Virtual office. Yes, Mas Ibjar. Virtual office, gitu ya. Virtual office itu paling 4x4 loh. Yang 4x4 di situ cuma ada satu orang yang nungguin telepon, gitu ya, nungguin telepon. Di situ itu bisa 10-20 perusahaan tuh, alamatnya di situ sama. Saya pelakunya, Prof. Nah, tuh Mas Wahyu tuh. Ini yang jadi tersangka nih. Efek pandemi, Prof. Ya, pelakunya gitu. Ya, kita nggak pernah berpikir sebelumnya kan, sekarang itu terjadi, ya, itu terjadi. Dan kita setiap tahun bayar, gitu ya, setiap tahun kita bayar. Dan tapi kita dapat layanan juga, kalau ada surat kita dikasih tahu ya.
Kemudian kalau ada yang menghubungin juga mereka juga respon, kita kasih tahu gitu. Lalu dihubungkan dengan kita itu. Jadi sekarang lebih murah gitu. Kita bisa bayangkan sewa kantor gitu di Jakarta berapa per tahun gitu ya. Itu ratusan juta ya Mas Bayu ya kalau kita harus sewa kantor sendirian. Betul, Prof. Tuh, pengalaman. Nah, enak kalau punya pengalaman nih, kita bisa dapat langsung pelakunya. Jadi saya sewa ruko, terus saya sewakan kembali. Saya bekerja di situ, sewanya mereka yang bayar. Nah, jangan bukan rahasia Mas. Ini nanti semua teman-temannya ikut-ikutan. Patut dicontoh nih Pak. Pasarnya masih terbuka, Prof. Terbuka. Iya. Tapi nyatanya memang rezeki itu masing-masing Mas Bayu. Jadi nggak perlu takut juga ya. Ya, kita Karena trennya kan lulusan-lulusan baru belum bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Trennya sekarang ya benar seperti Pak Prof tadi bilang, mereka kolaborasi dengan teman-temannya bikin usaha. Nah, mereka kita tawarkan, kamu daripada nyewa kantor buat apa? Kan ngantor tuh nggak mesti di kantor kan kayak begitu. Terus yang orang-orang pekerja yang kemarin di PHK dan belum bekerja kembali kan mereka harus mencari nafkah juga. Gitu. Iya. Pengalaman yang sangat berharga dan sangat membantu orang lain nih Mas Bayu. Mudah-mudahan banyak pahalanya. Amin. Amin. Ya. Jadi begitulah kurang lebihnya collaboration. Jadi jangan selalu berpikir kalau ingin membuka usaha itu lalu kemudian kita terbayangi oleh modal yang terbatas gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting idenya ada gitu. Kita bisa tuangkan ya dalam berbagai tempat ya, dalam berbagai place ya. Apakah di marketplace atau kita mau sewa virtual gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan. Oke. Nah, kemudian ini contoh-contoh ya, ini contoh-contoh yang saya kira tidak perlu kita bahas satu persatu, tapi pengalaman-pengalaman yang kita sudah dapatkan itu bisa memberikan suatu pelajaran, suatu gambaran, ilustrasi bagaimana dalam dunia bisnis saat ini kita tidak harus memiliki untuk mendapatkan suatu revenue atau pendapatan. Ya, kalau dulu orang berpikir kalau mau bisnis kita harus memiliki, sekarang tidak harus memiliki, gitu ya. Kita mau jadi jadi pengusaha taksi, ya nggak harus memiliki taksi yang banyak, gitu ya. Kita bisa punya taksi 2, 3 mobil dan mobilnya juga tidak harus kita punya sendiri, kita bisa rental, gitu ya. Atau kita leasing, ya sebetulnya leasing itu kan bukan punya kita ya, itu punya perusahaan, kita hanya hak guna pakai aja, kita pakai aja gitu. Kita pakai aja, lalu kemudian kita bisa punya driver ya. Drivernya juga kita nggak harus gaji ya, hasilnya dari penggunaan mobilitas ya, hasil dari aktivitas taksinya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tanpa harus kita punya modal besar pun bisa menjadi pengusaha ya banyak sekarang karena sudah ada fasilitas ya teknologi yang membantu itu. Nah, kemudian terakhir adalah model business innovation ya, model business innovation. Jadi model bisnis ini akan menjadi tren ya, akan menjadi tren ke depan. Jadi teman-teman kalau punya ide itu bisa dibuat seperti membangun Lego ya, Lego. Ada yang tahu Lego? Mas Sigit, tahu Lego Mas Sigit? Pak, tahu Pak. Tahu Pak. Apa Mas Lego Mas? Mainan anak-anak yang beberapa bagian gitu. Anak-anak Pak yang bisa jadi bentuk apapun. Oke, good. Berarti bukan masa kecil yang tidak bahagia ya. Masa kecilnya kurang bahagia, masa kecilnya belajar dari anak-anak. Jadi Pak. sekarang mainan lagi ya. Iya, mainan. Iya, Pak. Oke. Jadi main Lego itu kan simple tapi kita bisa berinovasi ya, bisa bangun rumah, bisa buat mobil-mobilan, bisa bangun jembatan gitu ya.
hanya dengan kotak-kotak ya, dengan kotak-kotak ya sudah jadi, tinggal kita ya matchingkan saja. Nah, model bisnis itu nanti seperti itu. Jadi kalau kita mau punya ide itu kita harus pecah-pecah tuh, ya harus pecah-pecah. Ya, ini nanti model marketingnya seperti apa? Bikinlah SOP-nya, gitu ya. Nanti model di accounting-nya seperti apa? Bikin sendiri, gitu ya. Nanti model di sistem pelayanannya bagaimana? Bikin SOP-nya, gitu ya. Itu namanya Lego ya, membuat apa namanya model bisnis, gitu ya. Nah, nanti tinggal kita terapkan saja, gitu kita jalankan, ya. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, ya. Cara kita, kalau kita nggak bisa melakukan itu, ya kita beli, dengan model bisnis yang sudah ada, berarti franchise, ya franchise. Kalau kita ingin cepat. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu beli, ya kita create, ya kita ciptakan sendiri, Nah, nanti dari situ kita akan mampu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bayangkan kita bisa, kalau kita menggunakan bisnis model tradisional, ya kita punya toko hanya itu saja, ya. Untuk mereplikasi itu effortnya luar biasa. Kita untuk mencari orang aja yang kita percaya itu susahnya setengah mati, ya. Tapi kalau kita punya model bisnis, maka kita bisa sharing, ya kita bisa sharing. Ya, kita bisa waralabakan. Ya, kita bisa waralabakan dan kita bisa cepat. Ya, makanya mungkin ada yang memperhatikan ya kan, ada bakso bujangan gitu ya. Oh, di sini ada, abnormal, di sini ada, kopi kenangan, muncul satu, di sini ada. Kenapa bisa cepat? Ya karena bisnis model. Ya jadi kalau kita ingin mengembangkan bisnis, maka kita harus punya kemampuan dalam membangun bisnis model, ya agar cepat. Oke, sementara seperti itu materi kita yang pertama. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke session berikutnya? Mohon izin Pak Prof untuk bertanya, kalau menghadapi yang terdampak setelah pandemi, terutama di mal-mal itu ya, kelihatannya kan sekarang ada beberapa mal yang sudah sepi dan kayaknya hampir tutup, nyaris tutup. Seperti Blok M, Plaza yang tadinya jadi ikon waktu zamannya saya SMA, terus sekarang malah jadinya sepi, dan beberapa lagi yang lainnya. Itu apakah bisa dibangkitkan kembali nggak itu usaha mereka? Karena kan kasihan juga ya kalau kita pikir, walaupun kita misalnya sekarang sudah ada nih cara dengan metode yang baru, berani berinovasi, tapi memungkinkan nggak untuk mereka bisa kembali bangkit lagi dan bisa seramai yang seperti sebelumnya gitu loh, Prof. Iya, Mbak Silvi, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat visioner, ya. Karena akan bicara tentang ke depan seperti apa gitu ya. Saya kira jawabnya juga tidak mudah tuh Mbak. Jawabnya tidak mudah. Tapi dengan beberapa realita yang kita tadi sudah sempat papar bersama-sama itu bahas, kemungkinan kecil mereka bisa kembali sejaya sebelumnya, ya kecil sekali kemungkinannya, itu ya. Dan masyarakat sudah berubah, ya masyarakat sudah berubah. Jadi kalau kita ingin tetap eksis gitu ya, maka dia harus merubah dirinya, ya dia harus merubah dirinya. Nah, merubah dirinya apa? Ya ada dua option sebetulnya. Ya ada option. Dia harus merubah dirinya dalam bentuk yang lain. Ya dalam bentuk yang lain. Mengikuti tren. Ya function. Yang tadinya mall bisa aja jadi hotel, gitu ya. Bisa aja mungkin jadi tempat yang membutuhkan sarana fisik, ya. Ya misalnya tempat gym, tempat apa gitu yang memang fisik harus bergerak di situ. Tapi yang kemudian kita mengandalkan barang yang bergerak itu nanti berubah menjadi gudang, ya. Itu bisa menjadi gudang saja karena nanti barang akan sampai ke rumah kita sendiri masing-masing gitu ya dengan sistem kurir tadi, ya dengan sistem kurir. Iya.
Jadi kalau kita sekarang jadi pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor pasar-pasar modern, nah justru nanti yang akan bisa bertahan itu pasar-pasar retailer modern. Ya, Alfamart, Indomart itu akan tetap bisa bertahan. Ya, karena dia akan menjadi O2O tadi, ya, online to offline. Tapi kalau yang di pasar modern akan sulit, ya, di pasar-pasar modern sulit. Itu. Nah, kecuali yang ada di daerah. Kalau di daerah enggak. Kalau di kota-kota besar akan cenderung akan semakin sepi. Tapi justru kalau di daerah, ya, itu akan bertumbuh. Oh, iya. Ya, berbeda kondisinya. Kenapa? Karena ada kecenderungan kalau orang kota di weekend atau liburan akan lari ke desa-desa dan akan lari ke daerah-daerah. Weekendnya. Ya, hiburan, ya, hiburan. Ya, hiburan. Kebalikannya, orang-orang desa, orang-orang di remote area, ketika liburan, mereka akan ke kota. Iya, berkunjung ke, ya. Iya. Jadi ramai. Jadi kayak saya nih, di daerah nih, saya perhatikan gitu ya, ini weekend kayak gini, ini kalau saya datang ke mall di kota, di kampung gitu, itu ramai ya. Ramai. Ya, kenapa ramai saya tanya, kadang saya iseng itu, Bu atau Mas atau Mbak pas lagi ngopi dari mana gitu. Oh, dari sini, dari pegunungan itu pada turun gitu. Pada suka, dia senang main-main, jalan-jalan gitu. Iya, iya. Nah, itu kondisinya. Tapi kalau orang Depok, misalnya mau ke Blok M, ngapain? Gitu ya? Ngapain gitu? Ya, misalnya atau orang Bekasi mau hanya menuju Blok M saja untuk belanja, ngapain? Mau di Blok M aja. Banyak juga di Bekasi juga banyak, gitu ya. Ya, jadi nggak menarik lagi. Ya. Sudah bukan trennya lagi ya, baik Pak. Iya, udah hilang trennya udah. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Izin Prof. Silakan, Mas Wahyu. Saya tertarik dengan konsep dagang yang mungkin sekarang mulai viral, yaitu warung Sunda atau warung Madura itu, Prof. Jadi di mana mereka ternyata ya memiliki mata rantai sendiri di grup mereka. Misalkan seperti dari distributor, itu mereka memiliki channel-channel yang sudah bekerja sama dengan pemilik modal. Lalu pemilik modal membuka warung-warung, mencari kios-kios yang masih kosong, dan mereka punya tim survei sendiri. Terus tim survei itu dengan secara tradisional survei pasar sendiri ya, dengan metodenya mereka sendiri juga secara tradisional gitu, dan itu berhasil. Kira-kira dengan versus yang konsep yang Indomart, Alfamart, itu kalau menurut Prof. Bagio sendiri, konsep tradisional itu seperti yang mereka terapkan itu apakah akan tergerus juga dengan zaman? Karena masyarakat di kita kan masih ada juga yang tradisional dan tidak semuanya menengah ke atas gitu. Dan mereka itu super sekali, Prof. Mereka buka kan 24 jam itu. Jam 2 malam itu masih banyak yang cari ya, sekedar cari obat nyamuk atau sekedar cari kopi 1 saset, dan mereka ternyata cuma punya istilahnya ngumpulin duit 100 perak, tapi dengan jumlah dalam 24 jam tuh omsetnya bisa puluhan atau minimal belasan juta itu, seperti itu. Nah, yang itu tadi yang saya mau tanyakan, apakah dengan konsep tradisional mereka itu akan bertahan sampai akan tergerus nggak, Prof, gitu dengan kemodernan yang sedang kita rasakan bareng-bareng ini gitu, Prof. Iya, Mas Wahyu, kita mesti harus memahami gitu ya, antara supply and demand, ya, antara supply and demand. Artinya begini, bahwa bisnis-bisnis yang menggunakan bisnis model yang disesuaikan dengan kebutuhan dan behavior dari customer-nya, dia akan tetap bisa bertahan. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu tadi, itu kan bisnis kuliner, ya. Kuliner itu yang
tuju atau yang diharapkan oleh para customer adalah tidak hanya sekedar makan enak gitu ya. Sorry Prof, maaf, saya potong. Ya. Bukan Prof, yang kelontong Prof, toko kelontong. Oh, toko kelontong. Betul. Jadi mereka menjual beras, menjual ya sampai minyak goreng, sampai segala macam, sampai obat-obatan yang warungan gitu Prof. Oh ya. Ya, masih bisa bertahan karena begini. Yang namanya pasar modern itu kan berada di lokasi-lokasi tertentu, tidak sampai menyentuh pada wilayah-wilayah cerukan-cerukan yang masuk ke dalam gang-gang kecil, itu satu. Ya, sehingga itu masih menjadi ruang niche market ya bagi usaha-usaha tradisional, ya warung-warung tradisional. Itu satu. Terus yang kedua, yang namanya kemudahan, kecepatan itu terkadang tidak terlalu menghiraukan biaya. Ya, mungkin toko-toko warung tradisional yang kecil-kecil itu harganya mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan dengan warung-warung modern mungkin gitu ya. Tapi kadang kita misalnya membutuhkan sesuatu yang sangat cepat gitu ya, tidak terlalu berpikir ada selisih uang misalnya 1.000, 2.000 gitu ya. Jadi yang diharapkan ekspektasi dari customer itu adalah kecepatan, kemudahan. Jadi daripada saya misalnya jalan menuju ke Indomaret atau Alfamart itu menghabiskan waktu 15 menit, 10 menit gitu ya. Belum lagi kemacetannya gitu ya. Nah, itu masih menjadi sasaran. Nah, kalau kemudian kita bergerak di ruang padat penduduk ya. Toko-toko tradisional masih bisa bertahan ya di wilayah-wilayah padat. Nah, itu yang masih menjadi ceruk pasar. Jadi tidak selamanya berbisnis dengan pola tradisional lalu kemudian akan hilang. Tidak. Karena pada kenyataannya misalnya di Jepang saja, kalau kita pernah ke Jepang misalnya, kita masuk ke gang-gang gitu ya, di jalan-jalan di sana dan kita masuk gang itu masih ada toko-toko tradisional kecil gitu. Tapi memang karena di sana dari sisi higienitas, dari sisi kebersihan, dari sisi artnya itu memang jadi concern ya, sehingga walaupun tokonya itu kecil gitu ya, nempel di rumahnya tapi tetap rapi gitu ya, bagus, bersih gitu. Ya masih tetap ada gitu. Jadi semodern Jepang pun gitu di Tokyo yang sangat metropolis gitu, tapi ada juga di gang-gang itu jualan-jualan yang masih bisa bertahan. Itu Mas Wahyu. Prof. Jadi di sini yang saya catat ya masih ceruk pasar itu masih bisa dimanfaatkan secara maksimal ya Prof. Masih. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Selamat siang Prof. Selamat siang Mbak Wafi. Prof, saya tadi penasaran dengan pertanyaan Ibu Silvi ya. Tadi mengenai mungkin nggak sih Blok M itu dibangkitkan gitu. Nah, kemarin kan memang terkendala pandemi. Nah, setelah pandemi, jadi kan orang banyak yang ingin keluar gitu ya, bersosialisasi lah, nongkrong-nongkrong lah, kafe udah mulai rame lagi gitu kan. Terus tempat wisata juga udah mulai rame lagi. Nah, kenapa? Karena ada kerinduan orang untuk bersosialisasi secara langsung. Nah, kalau hal ini dimanfaatkan dengan melakukan penataan ulang di Blok M misal, jadi kita memanfaatkan keinginan orang untuk berkumpul lagi. Jadi Blok M itu diatur ulang di mana kalau kayak di depan itu pasarnya kan orang jualan baju. Jadi diatur ulang untuk lantai 1 khusus buat pusatnya kuliner. Pusatnya kuliner, kafe. Jadi orang pulang kantor capek bisa mampir dulu ke sana, dia sekedar ngobrol, ketemu teman gitu kan. Momen ini yang juga dimanfaatkan sama Transjakarta dengan bikin kafe yang di atas di Tosari itu kan. Di Tosari HI gitu ya, sama HI itu karena dia memanfaatkan momen di mana orang pengen pulang kantor tapi dia pengen ketemuan dulu nongkrong. Nah kalau misalnya dirombak ulang, pengaturan ulang Blok M itu dengan satu yang bawahnya itu digunakan sebagai pusat kuliner, termasuk yang pasar rayanya ya, jadi itu kan ada apa sih yang tengahnya itu apa ya nama ininya punyanya Latif ya. Nah itu jadi tidak lagi lantai bawah itu nggak lagi orang jualan baju gitu. Jadi lantai bawah itu, ya pasar raya.
Nah, itu lantai bawah itu semuanya adalah kuliner-kuliner, misalnya makanan atau apa. Nah, nanti untuk lantai atasnya baru kalau seandainya dia mau jualan baju atau apa. Jadi orang itu setelah dia setelah dia ngumpul gitu kan, makan kuliner, terus nanti kan dia pikir tanggung ke sini, sekalian dia jalan-jalan ke atas, barulah di atas tuh untuk toko-toko yang menjual pakaian atau entah itu mainan anak atau apapun ya, barang-barang lainnya yang bukan makanan itu di lantai 2. Jadi kayak ada pengaturan ulang gitu, itu mungkin nggak, maksudnya bisa bikin Blok M ini jadi hidup lagi. Itu sih, Prof. Ya, Mbak Pavi, terima kasih. Nyambung dari Mbak Silvi tadi ya. Ini kayaknya konsultan-konsultan Pemda ya. Bukan, Pak. Maksudnya mungkin saya sih cuma menyambung aja dari bahasan Mbak Novi. Mungkin apakah akan lebih baik gitu dikembangkan secara gini, kita berbicara itu kan Blok M sebenarnya kayak histori ya, siapapun dari yang usia sudah di atas saya 70-80 itu udah jadi ikonnya lah sampai sekarang Blok M. Kalau sampai itu dihilangkan story-nya, mungkin bagi yang sudah usia lanjut gitu, gimana ya, saya ingin mengenang lagi kalau itu jadi tempat story yang nggak bisa dilupakan gitu. Jadi mungkin ini sih jadi satu buat kita tuh buat satu masukan, satu bahasan ke depannya, kalau alangkah lebih baiknya ditata ulang kembali seperti yang Mbak Novi tadi sampaikan, bahwa Blok M itu tidak bisa dihapus begitu aja gitu, dalam artian itu nilai story-nya luar biasa gitu bagi orang Jakarta ya Pak ya, itu karena yang mall yang terkenal pertama kali adalah kawasan Blok M. Jadi ya memang kalau tadi saya disampaikan oleh Mbak Novi, mungkin ada lebih baiknya sih itu dikembangkan lagi ya, mungkin ditata ulang sehingga Blok M Plaza itu bisa, ya kita yang usia seumuran kita tuh kayaknya menyayangkan kalau sampai itu nggak bisa lagi hidup jadi tempat ngomong nongkrong gitu loh. Iya, meskipun bukan hanya historis sih, sebenarnya dari segi lokasi sih itu bagus banget, maksudnya bagus, iya betul. Tapi itu pertemuan kan terminal ya, sebelahnya terminal. Jadi pertemuan, iya betul. Terakhir sebelum orang pulang ke rumah ya, bagi yang nggak bawa mobil ya, setelah dia selesai naik mobil, sebelum pulang ke rumah mampir dulu nongkrong kongko gitu kan. Ibaratnya nggak terlalu jauh gitu. Kalau seandainya dia nongkrongnya dekat kantor di Sudirman kan ke rumahnya masih jauh. Kalau dia di Kuningan juga masih jauh. Nah kalau di sana kan udah tinggal sekali aja ke rumahnya, tinggal sekali naik mobil aja gitu kan. Tapi sebelum pulang nongkrong dulu. Jadi menurut saya itu cukup strategis buat digunakan lagi buat tempat orang bertemu gitu, dengan memanfaatkan momen setelah pandemi ini kan orang kangen untuk bersosialisasi, interaksi langsung ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan kerinduan itu dengan ya di situ kafe-kafe diizinkan bikin itu khusus lantai bawah tuh kafe, aneka kuliner, orang kan masih gila makan ya. Dan minuman, beverage, food and beverage lah di bawahnya itu, atasnya baru baju gitu. Jadi orang ke sana tujuannya bukan nyari baju, orang kan dulu pasar raya, sekarang enggak, orang tujuan ke sana emang kongko, kafe. Setelah itu pulangnya mampir sekalian, apalagi kalau malam minggu kan sekalian lihat-lihat baju di atas gitu. Menurut saya mungkin kalau ditata ulang mungkin enggak itu gitu. Ya. Ya, Mbak Pavi. Ya, kita berharap memang Blok M bisa bertahan ya. Tapi kalau pemiliknya sendiri tidak mau berubah, itu kan Latif kan nggak mau tuh diubah ya. Walaupun anaknya itu ngotot ya, mau di rehab, direnovasi gitu. Nah, di situ tarik menarik antara generasi lama yang masih terkenang dengan memori ya, cerita indah masa lalu gitu ya, dengan anak-anak milenial gitu ya, dengan anak-anak milenial. Nah sekarang tinggal orientasi marketnya mau dibidik kemana gitu ya, mau dibidik ke orang tua atau dibidik ke anak muda. Kalau dibidik ke anak muda milenial ke bawah dan generasi Z ya, dia harus melakukan renovasi habis-habisan. Jadi memang tempat itu kan bisa menjadi semacam rest area antara Jakarta dengan daerah-daerah
satelit ya di samping kanan kirinya ya, Bekasi, Depok, Tangerang gitu kan. Ya, nah itu mestinya titik itu bisa menjadi tempat bersinggah sementara ya para pekerja yang berasal dari pusat gitu untuk menuju ke rumah masing-masing gitu. Nah di situ harus memang diredesain gitu. Ya di situ mungkin kalau kan ada sekarang kan olahraga juga sudah menjadi salah satu bagian dari anak-anak muda gitu ya. Jadi bisa aja kalau olahraga nunggu sampai di rumah mungkin jam 9 baru sampai, jam 8 baru sampai ya. Tapi ketika keluar dari kantor kan jam 5 masih sore ya, masih segar gitu. Nah, bisa mampir di situ untuk ada tempat olahraga yang bagus gitu ya. Lalu kemudian ada tempat nongkrong yang elegan gitu. Dengan kuliner yang terjangkau gitu ya, bukan yang elit-elit yang mahal-mahal gitu, yang terjangkau oleh anak-anak muda gitu. Lalu diberikan wifi area, semacam public area lah ya, wilayah ruang publik yang bisa orang bisa ketemu dengan mudah dengan biaya yang murah gitu, tapi asik gitu ya. Nah itu saya kira akan lebih menjanjikan. Lalu kemudian untuk jualan-jualan lainnya itu bisa di setting sebagai wilayah yang memang tetap melayani penjualan itu, yang tapi bukan menjadi pusatnya gitu ya, bukan menjadi pusatnya adalah untuk bisa menarik masyarakat kota bisa hadir ke situ adalah sesuai dengan kebutuhannya itu tadi ya, untuk ketemu, meeting, kemudian untuk bisa istirahat sejenak, untuk melepaskan lelah, kemudian bisa olahraga gitulah. Nah, shopping ataupun yang lainnya itu adalah site-nya saja ya. Nah, kalau konsepnya seperti itu mungkin bisa menjadi masih menjadi tempat orang untuk datang gitu. Tapi kalau kemudian fokusnya hanya jualan, misalnya fokusnya hanya jualan, ya kemungkinan kecil dia bisa bertahan karena untuk membeli barang dan sebagainya optionnya sudah banyak gitu. Ya alternatifnya udah banyak gitu. Kesana kalau mau ke sana khusus beli orang mikir mending online juga sekarang udah ada Shopee Mall. Nah itu maksudnya betul. Jadi baiknya membeli konsep sesuatu. Prof? Konsepnya yang baik, konsepnya untuk kasus seperti ini kita memakai pemasaran apa nih atau strategi apa nih Pak? Iya, memang ini aja sekarang antara si pemilik tua dengan pemilik mudanya aja lagi berantem kan. Coba masuk sebagai konsultan, ntar kita jadi mahasiswa magang. Boleh. Saya mengajukan nanti kita jadi mahasiswanya, jadi ini mahasiswa magang Prof. Yang maju Mbak Papi lah, Mbak Silvi maju, kita siap membantu. Saja. Iya sudah Pak, dilanjut silakan. Terima kasih. Oke, makasih. Kita tutup dulu, nanti masuk ke pertemuan yang 08 ya. Oke ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.